Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang sangat memberkati saya dalam minggu ini khususnya, tentang berjalan di atas kemustahilan. Artinya sesuatu yang tidak bisa ya. Saya ambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-28 sampai dengan 32. Di sana Yesus sedang berjalan di atas air dan murid-murid ketakutan. Petrus berkata, "Apakah engkau itu Tuhan? Kalau engkau Tuhan, izinkan saya datang kepadamu." Dan Yesus berkata, "Mari, datanglah kepadaku." Dan Petrus keluar dari perahu dan dia berjalan. Ternyata bisa. Itu yang saya sebut namanya berjalan di atas kemustahilan. Ternyata ya bisa. Berarti bukan selalu tidak bisa, tapi ternyata bisa. Tapi dibutuhkan apa? Ketika kita berjalan dalam kemustahilan itu dibutuhkan iman dan kemauan yang kuat. Iman bagus, tapi tanpa kemauan juga ya tidak bagus. Jadi harus berjalan dua-duanya. Punya iman yang besar, punya juga kemauan yang besar. Petrus ini punya dua-duanya. Ketika dia lihat Tuhan, dia berkata, "Engkaukah itu? Izinkan saya datang kepadamu." Artinya apa? Petrus minta. Ketika dia minta, artinya menandakan bahwa dia punya kemauan yang besar untuk bisa berjalan di atas air. Dan ketika Tuhan bilang kepadanya, "Ya, datanglah kepadaku," dan dia turun dan dia berjalan, dan ternyata dia bisa berjalan di atas air. Jadi yang kedua yang saya pelajari bahwa ketika kita berjalan dalam kemustahilan juga butuh tuntunan Tuhan ya. Petrus bertanya dulu, "Tuhan, engkaukah itu? Kalau engkau, saya akan datang kepadamu." Yesus berkata, "Datanglah." Itu artinya apa? Ketika Yesus berkata datanglah, itu artinya bahwa tanda bahwa Petrus sedang meminta tuntunan Tuhan. Ketika Yesus berkata datanglah dan Petrus langsung berjalan, itu artinya apa? Ada Tuhan yang menuntun dia. Sebagai orang percaya, kita butuh keberanian, kita butuh kemauan yang kuat, kita butuh iman yang besar. Tetapi jangan lupa juga, kita butuh tuntunan Tuhan. Ada banyak orang salah mengambil keputusan, mereka salah langkah. Karena apa? Karena mereka tanpa tuntunan Tuhan. Dan ingat, untuk mendapat tuntunan Tuhan itu adalah yang kita dapat dari mana? Doa dan penyembahan kepada Tuhan. Tanpa doa dan penyembahan kepada Tuhan, tidak mungkin kita dapat tuntunan. Ketika kita doa, penyembahan, kita akan mendapat tuntunan daripada Tuhan. Itulah yang akan membawa kita dapat tuntunan untuk kita bisa berjalan dalam kemustahilan. Yang terakhir, berjalan dalam kemustahilan itu adalah kita berani keluar dari zona nyaman kita. Yesus berkata kepada Petrus, "Mari datang." Dan Petrus harus keluar dari perahu untuk bisa berjalan. Kalau dia tidak keluar dari perahu, ya dia tetaplah di dalam perahu. Untuk mengalami berjalan di atas air, untuk mengalami berjalan dalam kemustahilan dengan Tuhan, kita juga harus berani keluar dari zona nyaman kita, keluar dari zona logika kita, keluar dari hal-hal yang kita pikir, oh, tidak masuk akal. Kita pikir, ini tidak akan bisa. Kita harus berani melangkah, berani memulai. Dan satu yang saya kutip dari ayat yang ke-29-30. Ketika Petrus mulai rasa takut, dia pun mulai tenggelam. Penghambat terbesar kita mengalami kemustahilan dengan Tuhan adalah ketika rasa takut itu menghantui kita. Jadi lawan rasa takut kita dengan iman, dengan pondasi firman. Lawan rasa ketakutan kita dengan banyak doa, banyak penyembahan dengan Tuhan. Ketika kita semakin banyak doa, banyak penyembahan, kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa rencana Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu semakin nyata ketika kita semakin mengenalnya lebih dalam doa dan penyembahan kita. Jadi pesan itu yang saya sampaikan, yang memberkati saya pada minggu ini, yaitu berjalan dalam kemustahilan itu bisa ketika kita punya yang nama seperti Petrus, kemauan, iman yang kuat, kemauan yang besar. Ketika kita juga berani keluar dari zona nyaman kita untuk mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.